Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mikrobiologi yang beranggotakan saya Afibratul Aisi, Yusyati Insani, Kamelia, dan Rafiq Haidar. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai virus flu burung. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit yang menular yang berasal dari burung dan disebabkan oleh strain tipe A dari virus influenza. Virus telah menyebar secara global. Terdapat dua jenis virus, yang pertama ada H5N1 dan yang kedua ada H7N9. Dan virus flu burung ini termasuk kelompok RNA. Dan ini dia struktur dari virus flu burung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya, Kamelia, akan menjelaskan mengenai penyebab dan gejala flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus influenza A dari genus Alpine Fluenza virus famili Orthomycoviridae. Ia tergolong dalam grup V dalam klasifikasi Batmore, yaitu virus dengan RNA utas tunggal negatif. Flu burung ditularkan langsung antar burung yang hidup maupun yang sudah mati. Penularan dapat melalui feses, cairan, liur, bahkan darah. Biasanya penularan antar manusia tidak bisa terjadi. Penularan biasanya melalui burung ke manusia. Dalam beberapa kasus, flu burung bisa mengakibatkan kematian pada manusia. Masa inkubasi flu burung adalah 2 hingga 8 hari, yaitu lebih lama dari flu biasanya. Pada beberapa kasus bahkan bisa mencapai 17 hari. Seberapa lamakah flu burung bisa menular? Seberapa lamakah flu burung bisa menular? Yaitu 7 hari sejak ada gejala flu burung pertama kali. Biasanya pada manusia tidak akan tertular setelah 5 hari. Gejala flu burung pada penderitanya biasanya seperti flu biasa. Adapun gejalanya yaitu demam tinggi hingga melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, radang tenggorokan. Yang keempat, kesulitan bernafas. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, nyeri otot. Selain itu, ada beberapa pasien ditemukan juga gejala-gejala yang gejala-gejala tambahan yang diderita oleh pasien, yaitu yang pertama diare, yang kedua muntah, yang ketiga sakit perut, yang keempat gusi berdarah, yang kelima mimisan atau keluar darah dari hidung, yang keenam nyeri dada, yang ketujuh infeksi mata. Selanjutnya, ciri-ciri seekor unggas yang terkena flu burung adalah yang pertama, kepala dan gelambir yang kebiru-biruan. Yang kedua, unggas yang sudah terkena virus flu burung tidak mau makan dan depresi. Yang ketiga, unggas mengalami diare. Selain diare, unggas juga mendengkur atau kesulitan bernafas secara teratur. Yang keempat, keluar air liur dari mulut unggas dan biasanya jadi kesulitan bergerak dan mengangkat kepalanya. Yang kelima, ciri terakhir yaitu akan muncul bintik-bintik di tubuhnya, umumnya pada bagian dada dan kaki. Tanda dan gejala pada manusia yang disebutkan di atas memang tidak khas sebagai tanda flu burung, tapi Anda dapat mencurigai bahwa itu merupakan tanda flu burung, yaitu bila Anda memang ada kontak langsung
kontak langsung dengan burung yang sudah mati, maka Anda patut mencurigainya bahwa itu merupakan tanda flu burung. Dan kalau misalkan ingin lebih jelasnya lagi, Anda harus segera periksa ke dokter untuk mengecek apakah tersebut merupakan flu biasa atau merupakan flu burung. Perkenalkan, nama saya Lisia Triinsani dari kelas Biologi semester 4, kelompok 7. Flu burung sangat mengerikan mengingat banyak korban jiwa yang sudah terkena flu burung tersebut. Mengetahui tentang mekanisme penularan sebuah penyakit akan membuat kita jauh lebih waspada, bukan, akan penyakit tersebut. Nah, dengan mengetahui secara detail tentang penularan penyakit flu burung, maka kita akan bisa mengetahui cara-cara untuk menghindarinya atau mencegahnya. Berikut ini cara-cara penularan flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1 ini. Yang pertama, secara garis besar, kita pasti mengetahui, bukan, bahwa kontak langsung dengan sumber penyakit akan membuat kita terjangkit juga. Hal yang sama juga berlaku pada penyakit flu burung. Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa faktor utama penyakit ini adalah unggas, yang dimana kita sering bersentuhan langsung dengan unggas yang sakit atau dengan unggas yang bermasalah dengan tubuhnya. Karena produk dari unggas sakit tersebut akan menular kepada kita manusia. Pencegahan hanya bisa dilakukan dengan cara membakar atau menguburnya. Dengan cara membakar atau mengubur ini akan lebih efektif. Kemudian yang kedua, media lain untuk menularkan penyakit flu burung ini adalah lingkungan sekitar, yang dimana jika kita tinggal di sekitar kandang ternak unggas atau memiliki burung peliharaan atau ayam peliharaan yang tiba-tiba mati, waspadalah. Itu juga akan menimbulkan benih-benih penyakit flu burung itu muncul. Karena udara sekitar kandang itu mengandung berbagai material yang ada dalam kotoran ternak itu. Jika unggas terjangkit virus H5N1, bisa dipastikan bahwa udara sekitar sudah mengandung virus flu burung tersebut. Karena udara dan peralatan yang tercemar kotoran ternak unggas akan menjadi media perantara penularan virus H5N1. Strain virus yang ditemukan dari sampel masing-masing pasien hampir mirip secara genetik, menyebabkan dugaan bahwa virus ini ditularkan secara langsung. Para peneliti menulis, atas pengetahuan terbaik kami, ini adalah laporan pertama dari kemungkinan berpindahnya virus dari orang ke orang dengan data klinis, epidemiologis, dan virologis yang rinci. Begitu, alangkah lebih baiknya jika masyarakat ini lebih melakukan pencegahan sedini mungkin dengan cara kita selalu waspada dimanapun kita berada, dengan cara menggunakan pelindung, yaitu diantaranya masker, kacamata, terus sarung tangan, setiap berhubungan dengan bahan yang berasal dari saluran cerna unggas gitu. Terus yang kedua, setiap hal yang berasal dari saluran cerna unggas seperti sekresi harus ditanam atau dibakar supaya tidak menular kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, cuci alat yang digunakan dalam peternakan dengan steril mungkin. Lalu yang keempat, kandang yang dan sekresi unggas tidak boleh dikeluarkan dari lokasi peternakan. Anda bisa memulai dari hal yang sederhana dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini sederhana tapi masih banyak yang belum menyadari pentingnya cuci tangan. Setiap sebelum menyentuh makanan, setelah buang air, setelah menyentuh permukaan barang-barang umum. Penularan flu burung juga bisa dari makanan. Nah, kebersihan alat-alat pun juga harus dijaga. Utamanya adalah alat-alat untuk makan. Dan masaklah bahan makanan dari hewan dengan suhu yang cukup. Daging sapi minimal 63 derajat Celcius, daging ayam minimal 74 derajat Celcius, dan daging dari sumber laut seperti udang dan juga cumi-cumi minimal 63 derajat Celcius. Jangan meninggalkan makanan masak pada suhu ruangan yang selama lebih dari 2 jam. Simpanlah sisa makanan ke dalam lemari pendingin dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius. Dan jangan biarkan makanan beku terpapar suhu ruangan hingga lunak. Dan ini utamanya bagi Anda yang memiliki ternak unggas seperti ayam ataupun bebek, pastikan jarak kandang dengan tempat tinggal Anda minimal sejauh 25 meter. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Penanganan flu burung.
atau pengobatan flu burung ini dapat dilakukan dengan cara pengobatan atau pemberian obat flu seperti Tamiflu atau sejenis lainnya. Tapi harus tetap dalam pengawasan dokter atau dari pihak rumah sakit yang dirujuk atau ditunjuk oleh dinas kesehatan. Jenis obat penanggulangan infeksi flu burung ada dua macam. Yang pertama ada amatidin dan yang kedua ada rimantadin, yaitu ion channel M2 blocker yang menghalangi aktivitas ion channel dari virus jenis flu jenis A dengan jenis B, sehingga aliran ion yang hidrogen dapat diblok dan virus tidak dapat berkembang biak. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai cara penularan, cara pencegahan, dan cara pengobatan mengenai flu burung ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai virus flu burung yang menyerang sistem pernapasan. Proses infeksi virus flu burung tidak semata-mata ditentukan oleh patogenesis virus flu burung saja, tetapi ditentukan juga oleh kemampuan virus tersebut untuk berikatan dengan reseptor inang. Untuk itu diperlukan kesesuaian TPR yang ada pada virus flu burung dengan reseptor pada permukaan sel inang. Kemampuan virus flu burung untuk dapat menginfeksi ditentukan oleh hemoglutinin H atau HA, yaitu spike glikoprotein terluar yang berbentuk suatu hemotrimer dan dikode oleh segmen gen keempat dengan panjang 1778 nt. Monomer H atau HA terdiri dari bagian kaput yang berbentuk globulus yang dihubungkan dengan fibrous-like domain dan terdiri dari dua segmen polipeptida, yaitu H1 dan H2. Kedua segmen tersebut terbentuk dengan cara pemecahan dan enzim inang di daerah cleft state. Nah, daerah cleft state ini merupakan sel inang dari virus flu burung. Kemudian, sejauh ini telah diketahui bahwa asam sialat SA atau alfa 2,3 galaktosa merupakan reseptor untuk virus influenza asal unggas dan hewan. Sedangkan untuk reseptor alfa 2,6 galaktosa merupakan reseptor untuk virus influenza asal manusia. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.